Oke, selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Oke, rekan-rekan, eh, saya akan berbagi pengalaman dan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan-rekan yang salah satu dari saya. Bagaimana hasil dari metode pengeringan saya lakukan dengan metode salai dengan kering secara alami? Oke, bagaimana hasilnya? Yuk, ikut kegiatan saya. Ini adalah metode yang saya gunakan, yaitu metode salai atau pemanasan dengan api, yang mana proses ini saya lakukan kurang lebih sudah 2 tahun. Oke, rekan-rekan, ini hasil yang telah lebih dari 7 hari. Nah, inilah 8 hari. Ini posisinya, warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, kemungkinan di sini karena, dan posisinya agak keras, kulitnya agak keras. Ini adalah hasil dari penyalaian. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut yang kering secara alami. Nanti kita bedakan hasilnya bagaimana. Oke. Oke, ini adalah pengeringan yang secara alami. Kebetulan hari ini saya memanen, ada bagian yang sudah kering. Nah, ini ada bunyinya sudah klotok-klotok. Proses keringnya hampir sama, kulitnya masih keras sama seperti yang disalai atau pengasapan. Tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah hasil dari pengeringan dengan alami dengan proses penyalaian itu hasilnya sama, warna buah bagian dalamnya sama. Oke. Oke. Nah, ini yang hasil dari salaian kita ambil beberapa, nanti kita coba ke alat pembelahnya. Dan yang ini adalah yang hasil kering di batang yang sudah saya ambil. Nanti kita oke, ini alat yang saya gunakan. Ini adalah alat kacip yang sudah dimodifikasi. Sekarang kita akan melakukan pembelahan. Yang pertama itu yang disalai dulu. Nah, ini yang disalai. Oke, kita lakukan. Oke, ini hasil dari pengeringan disalai. Ini seperti ini. Ya. Oke, yang kedua sama, tapi kondisi belum kering sempurna. Yang ketiga. Oke, ini hasilnya. Kita lakukan pelan. Oke, ini hasilnya. Ya, hasilnya ini pembelahan saya bedakan ya. Ini di wadah yang satunya. Dan ini yang metode kering alami, yang posisi masih di batang saat kering. Oke, kita lakukan pembelahan. Hampir sama hasilnya, tapi bedanya sini ada juga yang lengket. Oke, kita yang kedua. Oke, ini hasil secara alami hasilnya. Seperti ada jamuran di intinya atau pulurnya. Oke, yang selanjutnya kita coba lagi. Nah, ini hasilnya. Kondisinya retak-retak dan bisa pecah. Beda dengan yang bisa lagi tadi. Kita buka lagi. Nah, inilah kalau pengeringan alami yang saat proses-prosesnya terkena air hujan. Waktu itu jadi posisinya berjamur dan menghitam. Kita buka lagi yang kering alami. Nah, ini sama. Kering di pohon, tapi bisa kena jamur diakibatkan terkena air. Kita buka lagi. Sama. Oke, sama ya. Coba nanti kita cari lagi. Oke, sini. Oke, kita cari lagi. Ini yang cara pengeringan alaminya. Kita cari yang tadi warna hitam. Kita cari yang seperti ini. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita uji coba lagi. Oke. Nah, ya, ini bagus. Ini ya, memuaskan. Coba lagi. Hasilnya bagus. Oke, nanti ini hasilnya lumayan. Hampir sama dengan yang saya lakukan penyalaian. Oke, rekan. Ini yang disalai. Nah, ini yang kering alami. Ini yang disalai. Oke. Oke. Menurut rekan-rekan, dari hasil perlakuan ini, mana ya menurut rekan-rekan yang beda atau mempunyai nilai kesamaan? Tapi menurut saya,
pengeringan secara alami bagus, terlepas dari yang hasilnya kurang bagus tadi seperti ini. Tapi ini hasil dari penyelaian. Melihat dari hasil kondisi baik di bagian dalam ya, bagian dalam sama pengeringan alami, kering secara alami bagian dalam ya. Dan yang ini ada kondisi serangan jamur. Dan bagian luarnya juga hampir sama. Ini hampir sama. Ini bisa dibedakan. Nah, ini bagian luar. Ini kering secara alami. Ya. Sedangkan ini metode perlakuan yang saya lakukan penyelaian. Bagi rekan-rekan yang pernah melakukan metode ini, silakan komen bagi yang pengalaman. Mudah-mudahan hasil ini bisa memberikan nilai yang positif bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan komen. Salam sukses, salam luar biasa. Salam dan hebat. Cus.